Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 22A2A akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Saya Gawi Harja sebagai coaching, lalu Dea Sopotunida sebagai coach, dan Jingga Agustin Eka Darmawan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dea, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Jingga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching terhadap coach yaitu Ibu Alda. Ingat ya Bu, sebelum melakukan coaching itu harus ada 3 kompetensi diri. Yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dari coaching. Dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ingat ya Bu, alur cerita itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur cerita jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu juga. Ya, selamat melakukan coaching Bu. Assalamualaikum Ibu Alda, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini, ketika saya mengajar di kelas 5, saya mendapati ada beberapa anak yang sering tidur di kelas, dan juga ada beberapa anak yang sulit untuk berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Dan paling sering saya amati ya Bu, ada beberapa anak yang berkata kasar baik itu kepada temannya maupun orang lain. Lalu saya bertanya Bu untuk mencari tahu apa sih penyebab dari masalah tersebut kepada temannya. Menurut temannya, beberapa anak tersebut sering bermain game online setelah pembelajaran berlangsung atau setelah pulang sekolah ya Bu ya. Mereka sering bermain game online gitu Bu. Wah, saya lihat banyak sekali masalahnya Bu. Baiklah, kira-kira apa nih tujuan akhir yang Ibu Alda inginkan? Dari masalah tadi saya yang awal yaitu anak kecanduan game online ya Bu ya, saya harapannya tujuan saya adalah saya ingin anak tersebut dapat mengatur jadwal bermain game mereka, semisal bermain game 1 jam per hari. Terus saya juga ingin melakukan adanya edukasi ya Bu ya, baik itu terhadap orang tuanya maupun kepada anaknya tentang dampak negatif dari bermain game online ini. Terus saya juga ingin anak itu tidak hanya fokus pada bermain game, tapi juga mengalihkan minatnya ke hal lain, contohnya seperti kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Baik ya Bu, apakah ada tanda-tanda kecanduan lain seperti mengabaikan tugas sekolah, kurangnya tidur, atau perilaku mudah marah saat bermain game Bu? Iya, tentu ya Bu ya. Saat mereka kecanduan game online ini, tentunya mereka tidak fokus pada saat pembelajaran. Ketika saya memberikan tugas sekolah, mereka lebih berfokus pada gamenya dan mengabaikan tugas-tugas sekolah mereka. Lalu ketika mereka bermain game online juga, mereka sering berkata kasar ya Bu ya ketika mereka kalah dalam permainan tersebut. Seperti itu Bu. Baik Bu, berarti game online ini sangat mempengaruhi juga Bu ya? Betul. Selanjutnya, apa alasan anak suka bermain game online sih Bu? Alasannya mungkin yang pertama ya Bu ya, kurang kasih sayang terhadap orang tua atau mungkin kurang perhatian. Jadi anak tuh mengalihkan hal tersebut dengan cara bermain game online. Terus juga mungkin dari game online itu adanya tantangan ya Bu ya, tantangan dalam bermain game online yang membuat mereka terdistract untuk terus mencapai kemenangan tersebut. Lalu juga di dalam game online ini tuh mereka dapatnya Bu ya seperti koneksi sosial dengan orang lain. Jadi mereka mungkin lebih seringnya bermain game online untuk mencari kesenangan seperti itu. Wah, iya Bu. Selanjutnya, apa lingkungan keluarga dan sekolah mendukung pengaturan waktu bermain game yang sehat? Iya, tentunya ya Bu ya. Dari lingkungan keluarga sendiri, pengaturan waktu bermain yang jelas itu harus ditetapkan Bu ya. Sebagai orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap anaknya, entah itu bermain game online
online ataupun saat bermain medsos. Lalu dari lingkungan sekolah sendiri, kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya, atau seorang guru, kita harus mengedukasi atau memberikan beberapa saran atau masukan ya Bu kepada siswa tersebut tentang dampak negatif dari bermain game online ini. Berarti sangat mempengaruhi ya Bu ya, sangat berperan aktif nih ya Bu, orang tua atau keluarga serta pihak sekolah sendiri. Selanjutnya, apakah anak memiliki kegiatan alternatif atau kegiatan lain nih yang menarik selain bermain game? Oh tentu ya Bu ya, di sekolah juga kita sudah menyediakan beberapa kegiatan yang menarik. Contohnya ada ekstrakurikuler ya Bu ya. Mereka dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan ekstrakurikuler futsal atau kesenian dan lainnya sebagainya. Seperti itu Bu. Wah, baik. Selanjutnya, berarti untuk rencana Ibu ke depan nanti bagaimana? Untuk rencana saya Bu ya, saya akan bekerja sama dengan orang tua dalam mengatur jadwal bermain game online terhadap anak biar maksimal 1 jam per hari ya Bu ya. Terus juga pengedukasian baik itu kepada orang tua dan juga anak tentang dampak negatif. Terus juga harapannya orang tua dapat melakukan pengawasan aktif terhadap anak dalam penggunaan gadget ya Bu ya. Terus juga mengedukasi anak tentang dampak negatif kecanduan game. Benar ya Bu, berarti mengedukasi tidak hanya mengedukasi pada anaknya, tapi kita juga perlu mengedukasi pada orang tuanya bahwa kadang orang tuanya tuh tidak mengetahui gitu apa bahaya-bahaya dalam game sendiri. Selanjutnya, sekarang Bu, mari kita sepakati siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana ini. Baik, yang pertama itu orang tua ya Bu ya, karena orang tua yang sering memantau anak selama 24 jam. Jadi orang tua ini melakukan pengawasan dalam atau memantau anak dalam bermain game. Yang kedua, menyediakan alternatif kegiatan lain seperti mengajak mereka jalan-jalan ya Bu ya, bersosialisasi dengan masyarakat dan juga memberikan dukungan emosional. Selanjutnya, tentu ada guru, kita sebagai guru harus memberikan dukungan terhadap anak tersebut untuk mengubah dari yang awalnya bermain game menjadi kegiatan yang lain. Yang selanjutnya adalah dampaknya Bu ya. Memang ada anak itu harus berkomitmen mengatur jadwal bermain mereka dan juga aktivitas baru. Baik, semoga melalui coaching pada hari ini rencana-rencana Ibu dapat terwujudkan serta kedepannya siswa yang kecanduan bermain game ini dapat berkurang ya Bu, serta sampai di sini saya cukupkan coaching pada kali ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Ya, amin. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Baik Ibu Dea dan Ibu Alda, hasil dari coaching kali ini sudah sangat baik ya. Untuk Ibu Dea juga sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Alda, dan Ibu Alda juga sudah sangat baik melakukan coachingnya karena sudah bisa menemukan solusi dan dampak yang disebabkan kenapa anak murid ini bisa kecanduan game online, dan juga memberikan edukasi terhadap murid serta orang tuanya. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan hasil observasi atau penilaian dari melakukan coaching tadi. Nah, di sini sudah memenuhi kriteria alur kita ya Bu. Semoga coaching kita kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih ya Ibu Alda. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam sesi coaching kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!